Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugrahani Widiasti, biasa dipanggil Asti. Eh, NIM 170 ke ISP kelas D. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh Pak Fitri di video YouTube dengan bahasa saya sendiri. Dan materi kali ini adalah tentang parameter of course design. Untuk membuat suatu kursus diperlukan beberapa parameter yang harus dipahami sebelumnya. Parameter of course design yang pertama adalah intensive or extensive course. Intensif itu fokus pada satu itu, misalnya intensif IELTS, maka learners akan menggunakan waktunya hanya untuk mempelajari IELTS itu, bukan untuk kegiatan lainnya. Jadi misal seminggu itu hanya untuk belajar tentang IELTS. Sedangkan ekstensif itu hanya menggunakan sebagian waktu dari learners untuk belajar materinya. Misalnya hanya beberapa hari dalam seminggu, karena mungkin learners sambil bekerja atau melakukan kegiatan yang lainnya. Parameter yang kedua adalah immediate or delayed needs. Immediate needs itu learners membutuhkan materi yang akan digunakan atau dipakai untuk waktu yang dekat. Terus kalau delayed itu learners mempelajari materinya untuk kebutuhan yang akan mendatang atau dalam waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu teacher as provider or as facilitator or consultant. Teacher as provider itu artinya teacher memberikan materi seperti guru biasanya, seperti pada umumnya gitu. Kalau fasilitator or consultant, teacher itu lebih fleksibel, misal materinya dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan learnersnya, atau kalau misal learnersnya minta menambah latihan juga bisa. Terus parameter yang keempat adalah broad or narrow focus. Broad itu topik yang diajarkan masih bersifat spesifik, tapi lebih ke arah yang umum. Sedangkan narrow itu hanya mempelajari materi yang dibutuhkan learner saja, atau hanya bisa dikatakan fokus pada satu materi saja. Misal ke speaking, ya hanya di speaking saja. Yang parameter kelima adalah pre-experience or in parallel with experience. Pre-experience itu learner belum pernah ada pengalaman belajar ISP sebelumnya dan tidak pernah menggunakan ISP di kerjaannya mungkin. Terus yang paralel, sedangkan yang paralel itu parallel with experience, learner sudah di posisi yang dia harus menggunakan ISP itu dalam bekerjanya. Parameter yang keenam adalah common core or specific material. Common core itu materinya umum tapi masih bersifat spesifik, sedangkan specific material materinya langsung dari proporsionalnya learners. Yang ketujuh adalah homogeneous or heterogeneous groups and motivation.
Jadi harus dicek dulu apakah homogeneous atau heterogeneous, apakah berbeda atau tidak. Kalau berbeda, materinya juga tentunya berbeda, sehingga motivasinya juga berbeda. Yang terakhir adalah fixed course design or flexible negotiated course design. Fixed course design maksudnya adalah kursus yang sudah menyiapkan materinya, jadi hanya fix materi satu itu saja untuk mencapai satu tujuan yang jelas gitu. Maksudnya materi sudah ditentukan sebelumnya dan hanya itu yang akan diajarkan, yaitu harus nerima gitu. Kalau yang flexible negotiated design itu kursus yang melihat perkembangan learnersnya. Jadi jika learners kurang di bidang tertentu, maka materi akan ditambah di materi tersebut, ditambah di bidang tersebut gitu. Nah, setelah memahami parameter of course design-nya, maka kita harus melakukan deciding on materials. Yang pertama itu analysis of students needs. Jadi mulai membuat materi, misalkan jika fokus materi di speaking, ya harus membuat materi tentang speaking gitu. Yang kedua adalah establishing specific goals. Jadi jika tadi learners membutuhkan speaking di analysis of the students needs-nya, maka specific goals-nya learners membutuhkan di mana. Misal speaking for presentation, speaking for seminar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.